Baik, selamat pagi anak-anak kelas 9. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan foto-foto pertanyaan yang kalian ambil dari detik-detik ya. Ini adalah foto yang sudah dikirim oleh teman-teman kalian yang mengenai soal-soal yang membutuhkan penjelasan lebih dalam. Begini lebih baik karena ini benar-benar review ya. Jadi kalian berangkat dari apa yang belum kalian pahami, kemudian saya akan menjelaskan supaya kalian menjadi lebih paham, begitu ya. Mungkin ada beberapa soal yang sama, jadi diperhatikan saja mengenai soal-soal yang sudah dikirimkan oleh teman kalian. Kalaupun ada yang belum mengirimkan, kemudian masih mengalami kesulitan, nanti kalian bisa melanjutkan pengiriman foto-foto ini di sosial media ya, di lewat lain saja. Oke, nanti kita bahas di sana. Nah, untuk kali ini kita akan bahas satu persatu seperti ini contohnya. Ini foto kiriman dari Alfril kalau tidak salah. Nah, di soal ini ditanyakan bukti watak tokoh aku peduli ditunjukkan oleh kalimat keberapa. Sebenarnya kalau kita baca satu persatu, kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5, tokoh aku itu hanya berbicara pada ini, pada kalimat kedua. Kalimat kedua, ya, dan kalimat kelima. Sementara jawabannya 1, 2, 3, 4. Karena kalimat ke 1, 3, dan 4 itu adalah kalimat yang diucapkan oleh ayahnya ya. Selain itu, bukti watak tokoh itu bisa kita lihat dari pertama dari dialog bisa, yang kedua dari perilaku tokoh itu sendiri ya, atau dari pendapat tokoh yang lain. Tapi paling dari bacaan ini itu terlihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh, yaitu kalimat kedua itu. Ayah selalu mengingatkan agar aku tidak lupa istirahat. Lantas kapan ayah istirahat? Kuseka keringat ayah yang berjatuhan di pelipis keningnya dengan ujung kerudungku. Nah, ini membuktikan bahwa tokoh aku ini peduli dengan ayahnya ya. Yang dikatakan bahwa kuseka keringat ayah yang berjatuhan di pelipis keningnya dengan ujung kerudungku. Seperti itu. Oke ya. Jadi, bukti watak tokoh sekali lagi bisa kita kenali dari perilaku tokoh atau dari dialog atau bahkan bisa dari pendapat tokoh lain. Tapi yang paling sering atau paling mudah dikenali adalah dari perilaku tokoh. Kemudian yang kedua adalah dari dialog antar tokoh. Begitu ya. Oke, kita beralih ke ke pertanyaan berikutnya. Yang di sini ditanyakan adalah alasan kesalahan kata bercetak miring. Kata bercetak miring itu adalah kata ini, bikin ya, kata bikin. Nah, ini kan tidak baku ya, tidak baku. Artinya terjadi kesalahan di sini. Hipersomnia bisa bikin penderitanya mengantuk sepanjang hari. Nah, alasannya kenapa itu dikatakan salah? Apakah karena istilah menggunakan istilah ilmiah, bahasa asing, bahasa lisan, atau bahasa daerah? Kalau kita amati, pertama itu bukan bahasa ilmiah ya, juga bukan bahasa asing. Sebenarnya ini juga bukan bahasa daerah. Jadi pilihan yang paling tepat adalah bahasa lisan ya. Kenapa bahasa lisan? Karena penggunaan bahasa lisan itu kita cenderung menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak baku, sehingga kata bikin ini adalah terpengaruh adanya bahasa lisan. Itulah alasan kesalahan dari penggunaan kata bercetak miring tersebut ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah alasan kesalahan dalam kalimat kedua paragraf tersebut adalah, nah kalimat kedua itu adalah pemecahan masalah tersebut sering kita timpakan kepada pemerintah, ya. Kenapa itu salah? Apakah ambigu? Ambigu tahu ya. Ambigu itu adalah kalimat yang bermakna ganda, ya, punya makna lebih dari satu. Kemudian tidak padu. Tidak padu itu berarti tidak nyambung, gampangnya begitu. Tidak nyambung dengan siapa? Dengan kalimat sebelumnya, begitu ya. Kemudian kalimat berlebihan. Kalimat berlebihan itu seperti penggunaan maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, begitu ya. Kemudian kalau kalimat tidak efektif itu meliputi kesemuanya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kalimat ini, alasan kesalahan dalam kalimat kedua tersebut adalah yang B, kalimat tidak padu. Kenapa tidak padu? Kamu lihat kalimat pertama. Permasalahan sampah sudah menjadi masalah kita bersama. Pemecahan masalah tersebut, kamu lihat kalimat kedua itu, pemecahan masalah tersebut berarti yang ditekankan adalah pemecahan masalah. Padahal di kalimat pertama itu berbicara tentang permasalahan, bukan pemecahannya, ya. Sehingga kalimat tersebut tidak padu antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu tidak nyambung, ya.
Sehingga alasannya adalah yang B. Begitu ya. Berikutnya adalah ini urutan yang tepat kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf padu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini bisa kita lihat di situ pilihan jawabannya semua menggunakan angka 5 di awal ya, yaitu film Soekarno disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Nah, kalimat kedua urutan kedua itu yang berbeda, ada yang 1, 2, 3, ada yang 4 ya. Nah, ini lebih mudah karena kalau kalimat kedua yang kita kenali yang berbeda maka akan lebih cepat kita temukan ya. Intinya begini, kalimat kedua itu biasanya kalau dalam urutan seperti ini ya, kalau dalam urutan seperti ini biasanya kalimat kedua itu ada kata petunjuk atau kata penunjuk ya, yaitu kata ini, itu, tersebut dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya kalimat kedua itu menyebutkan kembali atau merujuk pada kalimat pertama. Sehingga kalimat keduanya pasti ada kata penunjuk ya. Yang paling tepat itu adalah nomor 2 ya, setelah 5 itu 2. Film Soekarno disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini bercerita tentang bla bla bla. Nah, kamu lihat di situ. Film ini film apa ya? Film Soekarno tentunya ya. Beda kalau kita lihat kalimat pertama. Kalau habis 5 terus 1 itu kan tidak nyambung ya. Film Soekarno disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dari keseluruhan film, nah itu masih kurang ada hubungan, masih kurang padu ya. Sehingga karena kalimat yang bagus itu, paragraf yang bagus itu kan paragraf yang padu ya. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain harus saling berkesinambungan. Nah, cara menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain biasanya menggunakan konjungsi atau kata penunjuk gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah alasan kesalahan kata bercetak miring. Oh, ini yang sama kayak tadi ya, kata bikin tadi ya. Jawabannya tadi yang pengaruh bahasa lisan. Oke. Mungkin biar tidak terlalu panjang, kita jeda dulu sampai di sini. Nanti kalian lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, selamat belajar, terima kasih dan good luck. Bye bye.